Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam acara di aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah, adapun susunan acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga aksi nyata modul 1.4, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa, yang terakhir tutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sedaya syukur mangga panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, anu mana alhamdulillah dina dalet ayeuna urang tiasa diwungkulung dina raraga diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 nyata Ibu Tiara dina modul hiji 4 pamit tempat. Shalawat sinarang salam mulia salamna dilimpah curahkeun ka junjungan kang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatun sim kuring Bapak Ibu guru Cibatu yang 2, alhamdulillah dina danget ayeuna aya di urang ngadiung dina kegiatan mau pingkeun kehormatan ka masing kuring panten dina waktu ayeuna dipaparing Kang Cumarios. Kita beralih gelombang ke bahasa Indonesia, mohon maaf. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya beri waktu untuk melakukan sambutan. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah di Cibatu Irung 2 merasa bangga memiliki guru yang pada kesempatan ini bisa mengikuti calon guru penggerak yang alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan dan sekarang telah menempuh ke modul 1.4, di mana ada hal yang harus dilewati yaitu berupa aksi nyata calon guru penggerak, yaitu dalam bentuk diseminasi. Diseminasi ini sendiri perlu diketahui bahwa ini adalah menyebarluaskan informasi atau pengetahuan kepada yang lain, dinamakan diseminasi. Adapun diseminasi yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu berupa diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun apapun yang akan disampaikan nanti atau apa yang akan disampaikan nanti
oleh Ibu Tiara selaku CGP. Mari kita dengarkan baik-baik, mari kita pahami, dan juga mari kita laksanakan nanti di sekolah, di lapangan. Jangan sampai hanya sekedar pengetahuan saja, karena bagi kita ini merupakan sesuatu yang baru, padahal memang sudah ada dari dulu, cuma belum didiseminasikan secara nyata. Makanya dengan adanya calon guru penggerak sekarang, alhamdulillah di sekolah kita, setidaknya kita sudah mulai mengenal apa itu budaya positif yang ada di sekolah dan apa yang akan disampaikan. Dan perlu diketahui bahwa kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka, kita sudah masuk ke tahap kedua, yaitu mandiri berubah. Kalau tahap satu kurikulum mandiri, kemudian yang kedua mandiri berubah, dan nanti setelah ke tahun ketiga adalah mandiri berbagi. Dan makanya, sudahkah kita merasakan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka untuk tahun kedua? Yang tahun kedua di mana diketahui bahwa kelas 1, 2 dan 1, 2 dan 4, 5 untuk kurikulum Merdeka. Tinggal kelas 3 dan kelas 6 yang belum menggunakan kurikulum Merdeka, masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, untuk itu kepada guru kelas 1, 2 dan 4, 5 supaya mengkondisikan diri segala sesuatunya dengan kurikulum kurikulum Merdeka. Adapun sekarang yang akan kita dengar yaitu tentang diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan nanti disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Tiara. Mungkin untuk sambutan dari saya selaku kepala sekolah dicukupkan sekian, dan mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Tiara. Apabila ada yang kurang dimengerti, kurang jelas, silahkan langsung kita tanyakan. Jangan sampai tidak mengerti, diam, tidak ditanyakan. Itu harapan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau ucapkan dapat bermanfaat untuk kita semua di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Tiara Penta Yulita. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu oleh saya sendiri, Tiara Penta Yulita, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai universal yang dimaksud adalah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, apa upaya mewujudkan budaya positif di sekolah? Kita bisa melaksanakan yang pertama, melakukan disiplin positif. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas.
Yang keempat, melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang terakhir, melakukan restitusi. Nah, Bapak Ibu, terdapat pergeseran cara pandang tentang disiplin. Jika cara pandang kita sebelumnya bahwa menghukum adalah mendisiplinkan anak, itu untuk sekarang kurang tepat ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mendisiplinkan, yaitu belajar dari kesalahan. Nah, seperti apa? Selanjutnya, yang kedua, motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini erat kaitannya dengan penghargaan. Namun di sini kita juga harus bijak dalam memberikan penghargaan. Nah, sebelum dilanjutkan, ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau seseorang itu menghindari hukuman, maka motivasi yang muncul adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan untuk menumbuhkan budaya positif adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri atau tujuan disiplin positif. Nah, berdasarkan Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sekolah kita awalnya penghukuman atau penghargaan itu sangat efektif untuk mendorong motivasi siswa-siswa kita. Tapi ternyata setelah kita mengetahui teori motivasi, dihukum oleh penghargaan juga termasuk penghukuman. Mengapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dengan mengharapkan imbalan, termasuk penghukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan dapat menurunkan kualitas seseorang, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Makanya kenapa di kurikulum sekarang Ibu digembor-gemborkan tidak ada perankingan, karena untuk tidak mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, setelah kita menumbuhkan motivasi intrinsik, kita juga dapat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lahir dari peraturan kelas. Bapak, Ibu bisa melakukan atau membuat suatu peraturan kelas di kelasnya masing-masing yang disepakati oleh muridnya masing-masing, dengan catatan Ibu tidak terlalu banyak. Maksudnya peraturannya tidak terlalu banyak. Boleh setiap siswa diberikan kesempatan untuk apa yang diinginkan di kelas. Ada pemantiknya. Mau kelas yang seperti apa? Nah, bisa juga Bapak Ibu dikumpulkan mana yang termasuk kategori-kategorinya, nanti oleh Bapak atau Ibu guru bisa disimpulkan. Nah, singkat dan jelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 6 ya Ibu. Contoh, hadir tepat waktu, mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan, kelas selalu bersih, belajar sopan dan ramah, dan selanjutnya. Nah, ini salah satu keyakinan kelas di kelas 6. Keyakinan kelas Ibu lahir dari peraturan kelas yang telah disepakati, sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas itu berjalan, maka akan timbul lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif itu lahir, maka lahirlah budaya positif. Nah, selain kita melakukan membuat keyakinan kelas, kita juga harus menentukan posisi. Apa itu? Ada 5
kontrol. Karena ini tidak jelas, saya sudah membagikannya, Bu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, tentunya selama ini terutama saya sering memposisikan diri sebagai penghukum kepada murid-murid saya. Contoh, menunjuk-nunjuk atau menghardik. Tapi ternyata setelah saya mengetahui posisi kontrol dan apa itu akibatnya, ternyata salah satu dampak dari menghukum itu adalah rasa dendam terhadap gurunya. Bahkan banyak ya Bapak Ibu sekarang di televisi ada siswa yang sampai menyakiti gurunya. Mungkin itu ada kata-kata yang menyakiti hatinya. Tapi mudah-mudahan di sekolah kita terjauh dari hal yang seperti itu. Nah, apa yang diharapkan kita sebagai guru, tadi ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang diharapkan untuk menumbuhkan budaya positif, yaitu kita sebagai guru, yaitu menempati posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui posisi apa yang tepat untuk untuk mengupayakan budaya positif di sekolah, yaitu posisi manajer, kita itu harus melaksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2024. Nah Bapak, di restitusi ada yang dikenal dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang harus kita laksanakan ketika melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkahnya, sebelum ke langkah-langkah ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu ketika anak itu melakukan suatu kesalahan atau hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini yang pertama, kita seorang guru yaitu harus menstabilkan identitas. Sebelum kita menstabilkan identitas, boleh Bapak Ibu guru mengambil anak tersebut ke tempat yang lebih pribadi. Maksudnya bisa ke kantor atau mungkin kalau ada di sekolah-sekolah lain ke ruang BP atau ke ruang-ruangan yang tidak terlihat oleh orang lain atau oleh teman-temannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, Bapak Ibu bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu guru juga
loh berbuat salah seperti yang Ananda atau kalian lakukan. Nah, itu hal yang pertama yang harus Bapak Ibu laksanakan. Nah, setelah Bapak Ibu menstabilkan identitasnya, kemudian Bapak Ibu melakukan langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Nah, di sini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi pasti Bapak Ibu, murid-murid kita itu melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan yang tujuannya itu merupakan kebutuhan dasar dari kelima kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar penguasaan, kebebasan, rasa kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, dalam langkah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Contoh, ada murid yang kesiangan, kita tidak langsung, kamu kesiangan dihukum keliling lapang. Nah, itu berarti tidak menstabilkan. Mungkin saja anak itu mempunyai alasan mengapa anak itu terlambat atau mengapa anak itu tidak mengerjakan tugas. Jadi kita itu memposisikan diri sebagai manajer, ya. Nah, setelah kita mengetahui alasannya apa, kita itu langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang mereka yakini sesuai kesepakatan yang dibuat di kelas. Contoh, anak itu tidak melaksanakan tugas. Keyakinannya di kelas kan patuh atau taat kepada guru. Berarti anak itu ditanyakan keyakinannya, apakah kamu atau Ananda masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Nah, anak itu akan menjawab. Nah, ini juga untuk apa menanyakan keyakinan kelas? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, atau bisa juga bertanya kembali, kelas yang ideal itu menurut Anda atau menurut Ananda itu seperti apa? Jadi kembali lagi seperti itu. Nah, di akhirnya kita itu menanyakan apa yang harus kalian atau apa yang harus Ananda lakukan setelah keyakinan kelas yang disepakati oleh kita dahulu dilanggar atau tidak dilaksanakan. Nah, di situ Ananda atau anak-anak kita akan mencarikan solusinya sendiri. Seperti apa itu tujuan dari restitusi, yaitu mengembalikan dirinya kepada apa yang dibuatnya oleh dirinya sendiri, dan solusinya bukan kita yang menawarkan atau bukan kita yang memerintahkan, tapi oleh anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini saya beberapa hari yang lalu pernah melakukan restitusi, tapi pastinya banyak kekurangannya Bapak Ibu, karena pelaksanaan ini sebelum adanya dari instruktur. Jadi ada sebagian mungkin gambarannya.
senang loh bermain bola di kelas atau bermain bola tapi bukan di kelas. Menurut Wilda, apakah kesukaan bermain bola harus ditahan tidak kalau di kelas? Tidak harus ditahan, berarti bermain bola boleh di mana saja. Menurut Wilda, oh seperti itu. Nah, apakah semuanya yang bermain bola? Enggak. Nah, apakah yang tidak mempunyai atau yang tidak menyukai sepak bola Ini validasi tindakan bersalah. berlaku? Oh, merasa berlaku. Nah, kalau itu dan bagaimana jika yang tidak menyukai sepak bola itu karena ada dua yang dikenal oleh laki-laki yang akan terjadi. Terus selain itu apa yang akan terjadi jika bola yang dikenal oleh Wilda kena pada kaca yang ada di bawah kelas? Akan apa? Minta maaf selain sebelumnya. Ganti rugi. Nah, yang rugi siapa? Nah, dari kegiatan restitusi ini, Ananda Wildan itu menawarkan diri karena telah memahami apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas 6, maka dia itu diberikan kesempatan oleh saya sebagai gurunya karena solusi dari Ananda Wildan untuk meminta maaf kepada teman-temannya di kelas, maka pada saat pembelajaran berlangsung saya diberikan kesempatan kepada Wildan atau Wildan saya berikan kesempatan untuk meminta maaf di kelas. Teman-teman semuanya, saya minta maaf karena mengganggu ketenangan kelas dengan cara bermain bola di kelas. Ya, Bapak Ibu, sekian pemaparan atau diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tiara yang telah menyampaikan aksi nyatanya, yaitu diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu untuk bapak-bapak dan ibu guru sekalian, jika ada yang kurang mengerti ataupun ada yang mau ditanyakan, silahkan. Maka Yos Abi Ibu moderator pengen kieu. Nah, Ibu begini ya, kan tadi Ibu katakan bahwa membuat keyakinan kelas itu diawali dari membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, karena itu akan berdampak pada lingkungan yang positif yang nantinya akan menampilkan budaya yang positif. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah membuat kesepakatan kelas itu harus setiap hari atau harus seminggu sekali, bahkan sebulan sekali, atau cukup satu semester? Nah, terus yang selanjutnya, dalam kesepakatan kelas itu, apakah guru yang di sana itu harus yang menjadikan suatu kesepakatan itu harus bersama-sama kan, bersama murid? Nah, ketika menyimpulkannya, apakah guru juga harus ikut serta adil di sana menyampaikan
menyampaikan kesepakatan bersama murid. Contoh misalkan kalau ada yang kesiangan, kata murid di sana, Pak harus dihukum. Nah, apakah kita harus sama dengan murid atau harus yang kayak itu tadi lakukan harus menjadi manajer? Nah, mungkin itu yang bisa saya pertanyakan. Mudah-mudahan dapat dijawab dengan baik oleh Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ditampung dulu atau mau langsung jawab? Oh, ditampung dulu. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Tiara yang barusan telah memaparkan apa itu budaya positif di sekolah, sehingga ada gambaran bagi kita untuk bertindak terhadap anak, karena ini betul-betul sering terjadi, bahkan banyak terjadi di sekolah kita. Nah, saya tertarik dalam hal masalah restitusi, di mana tadi restitusi itu sendiri adalah coba diputar ulang ke restitusi, arti restitusi tadi. Nah, saya tertarik di sini bahwa restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti ini setiap kasus yang ada di sekolah itu otomatis secara ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Berarti dengan posisi kita sebagai guru, berarti otomatis mungkin kalau dulu bisa dibilang guru BK Ibu ya, bimbingan dan konseling. Nah, otomatis apakah semua guru harus memposisikan semuanya menjadi guru yang siap untuk, ya katakanlah kalau dulu sebagai guru BK, atau ditunjuk atau dipilih berdasarkan kebijakan kepala sekolah bahwa inilah kalau misalkan sekarang ada istilahnya sebagai kesiswaan, guru kesiswaan, sehingga segala sesuatu dia yang menangani, atau memang semuanya harus memposisikan diri sebagai guru BK gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mengenai tadi apa yang ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Betul apa kata Pak Pian? Apakah itu harus tiap hari atau tiap minggu atau setiap bulan atau semester sekali? Katakanlah bahwa itu adalah bisa dikatakan sebagai kesepakatan kelas mungkin ya Bu ya. Kalau sekarang kan sepertinya dengan istilah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bisa juga mungkin diartikan apakah sama dengan kesepakatan kelas. Terus apakah di kesepakatan kelas itu sendiri apakah harus menampilkan kesepakatan yang positif ataupun dengan kalimat-kalimat hal yang negatif? Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Apakah itu harus seperti itu kalimatnya, atau ada kalimat yang lain yang lebih relevan atau lebih positif kalimatnya sehingga tidak menimbulkan kesan yang negatif? Itu mungkin yang ingin saya gali lebih dalam. Silakan mungkin Ibu untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Tiara. Silakan waktunya.
Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas tanggapannya dan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Sofyan, yaitu apakah pembuatan kesepakatan kelas itu harus setiap hari atau ada waktunya, jangka waktunya? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada seseorang yang melanggar kesepakatan kelas dan bagaimana hukumannya seperti itu, dan apakah guru itu harus ikut andil dalam merumuskan kesepakatan kelas? Yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas, yaitu kita itu harus di awal ya Bu, membuat sebuah dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang tadi saya jelaskan lahir dari keinginan murid-murid kita yang ada di kelas. Jadi kesepakatan itu tampungan atau peraturan kelas itu tampungan dari partisipasi semua murid dan oleh guru sebagai manajer, yaitu dikumpulkan mana yang satu maksudnya sama. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, terus sekelas bersih, terus rapi, kelas mau yang nyaman, sejuk. Oh, berarti guru itu dapat menarik benang merahnya bahwa keyakinan atau kesepakatan kelas yang diinginkan oleh murid-murid kita itu kelas yang bersih. Kelas yang bersih itu bebas dari sampah, kelas yang bersih itu nyaman, kelas yang bersih itu bersih, seperti itu. Nah, pembuatannya boleh satu Ibu, tapi boleh kita setiap hari itu menanyakan, anak-anakku, apakah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas hari kemarin itu mau ada yang ditambahkan atau mau ada yang kurang tepat? Nah, seperti itu. Jadi secara bukan otomatis juga, tapi lebih ke fleksibel, boleh ditambahkan, boleh dikurangi berdasarkan kebutuhan kita saat ini, seperti itu. Selanjutnya, menyimpulkan kesepakatan kelas tadi sudah ya. Jadi guru itu bisa ikut andil, sangat harus dan ikut andil dalam sebuah kesepakatan kelas. Nah, bagaimana yang melanggar? Bapak Ibu, mohon maaf, contoh yang di sana ya, saya ada hukuman. Padahal salah Bu, maksud saya bukan hukuman. Setelah disepakati bukan hukuman lagi, tapi konsekuensi. Jadi boleh sekali Bapak Ibu menambahkan konsekuensi yang telah disepakati. Contoh, jika terlambat harus sesuai kesepakatan kelas, tapi tidak boleh mencantumkan hukuman ya Bapak Ibu, tapi harus konsekuensi. Karena kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan kalau hukuman itu secara spontan, kalau konsekuensi sudah jauh-jauh hari kita itu sepakati, kalau seperti ini akan seperti ini, kalau seperti murid kita melakukan A akan ditindak dengan A, seperti itu. Jadi konsekuensi boleh dilaksanakan. Selanjutnya dari pertanyaan dari Bapak, restitusi. Apakah setiap kasus yang ada di sekolah itu jangan dibiarkan berlarut-larut? Dan apakah kepala sekolah itu harus menunjuk satu orang guru atau yang dikenal pada zaman dulu guru BK? Nah, untuk ini Bapak, semuanya guru itu harus melakukan restitusi. Semua guru itu harus mengetahui apa itu langkah restitusi, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kepada peserta didik kita. Kita itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari besok. Kalaupun tidak ada guru yang ditunjuk, mungkin kita itu akan menjadi posisi guru yang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Tapi semua guru itu harus bisa melakukan kegiatan restitusi. Nah,
kedua oleh Bapak, keyakinan kelas itu apakah harus positif kalimatnya? Ya Bu, selama kita melakukan atau membuat kesepakatan kelas, jika dari anak tadi peraturan kelas yang dibuat dari partisipasi anak ada kalimat yang negatif, nah di sana guru itu harus menarik benang merah dan membuat kata-katanya itu menjadi positif. Contoh seperti ini, sekarang diwajibkan anak itu membawa bekal air, minum, dan makanannya Bu ya. Nah, kalimat positifnya mungkin setiap anak boleh itu dijadikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi setiap anak membawa bekal. Jadi untuk mengurangi jajan sembarangan. Jadi agar tidak jajan sembarangan. Jadi jangan agar tidak jajan sembarangan. Tetapi bisa juga ini setiap anak membawa bekal nasi dan air atau membawa bekal makanan sehat dan air putih dari rumah seperti itu. Jadi tidak boleh diberikan kalimat negatif seperti itu. Begitupun juga dalam kesepakatan kelas. Jadi kelas tenang atau kelas bersih seperti itu, dan kalimat-kalimatnya harus dapat dipahami oleh siswa, tidak boleh panjang-panjang seperti itu. Bisa ditambahkan dengan gambar apalagi di kelas rendah seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau ada yang masih kurang jelas? Dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Tiara yang telah memberikan jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang terakhir, acara tutup. Mudah-mudahan apa yang ada dalam acara ini bisa bermakna dan bisa dikembangkan dan bisa dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Amin. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir telah selesai dan berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya dan kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sudah terbagi kertas? Sudah. Belum? Nah, silakan kertas ini isi oleh kalian apa yang mau
minta maaf pada guru dan semua warga kelas. Mau tidak minta maaf? Mau. Nah, ibu nanti dikasih waktu kepada Hilda untuk minta maaf kepada teman-teman di kelas ya. Bisa? Mau minta maaf? Ya. Terima kasih ya Hilda ya. Desnur. Ya, silakan kembali ke aktivitasnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya minta maaf karena mengganggu ketenangan kelas dengan cara bermain bola di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hidayat. Saya mengajar di SDN Negeri Cibatu 2. Saya teman ataupun rekan kerja dari Ibu Tiara Pentayunita CGP Angkatan 9 di Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya rasakan setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan di sekolah, ternyata alhamdulillah banyak manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri sebagai guru kelas, di mana salah satu manfaatnya yaitu ketika akan mengadakan kesepakatan kelas, saya lakukan di kelas untuk menjadikan kesepakatan kelas itu menjadi aturan untuk di kelas supaya berdampak positif untuk siswa saya. Dan alhamdulillah setelah kesepakatan kelas itu berjalan lancar, alhamdulillah peningkatan itu sangat terlihat walaupun bertahap sedikit demi sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kedepannya insya Allah saya akan belajar lebih lihat lagi mengenai tentang budaya positif di sekolah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arianti, rekan kerja dari Ibu Tiara Pentayunita CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Setelah mengikuti dan menyimak diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Tiara Pentayunita di sekolah, alhamdulillah banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan. Contohnya seperti meningkatkan budaya positif, restitusi, dan lain sebagainya. Di mana nantinya saya beserta peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai positif dan untuk menciptakan perubahan di sekolah.